jadi ceritanya lu udah bikin composition di Fusion nih, effects dan lain sebagainya. Terus pengen lu pakai lagi di project lain biar nggak mulai dari awal, gitu kan? Gampang bro. Yuk kita lihat. Oke bro, nah di sini gua ada satu animasi teks follow Instagram kayak gini ya. Nah ini note-nya kayak gini lebih kurang nih, Fusion composition-nya. Ini akan kita save ya, kita pakai di tempat lain, di project lain gitu ya. Jadi animasinya kayak gini, dia nge-reveal gitu. Nah ini dia. Nah gimana cara nge-save dia? Ada 4 cara yang gua tahu. Cara yang pertama adalah export alpha. Nah export alpha ini kalau misalkan lu pengen si animasi teks ini ya, dia itu sebagai video sendiri gitu yang udah final, yang nggak bisa diedit lagi, nggak bisa lu ubah-ubah lagi gitu ya. Nah lu bisa pakai export alpha, itu lebih cepat, lebih simple. Caranya gimana? Lu tinggal kesini aja, deliver page, terus lu pilih ini nama, lokasi, terus rendernya pilih yang individual, terus video, export video, formatnya pilih QuickTime, kodeknya lu bisa pakai DNxHR atau bisa pakai GoPro Cineform misalkan ini ya. Terus type-nya ini render, resolusinya pilih export alpha, modenya pre-multiplet aja kayak gini, terus constant bitrate. Nah tinggal di add render queue, terus render. Ntar dia jadi video tersendiri gitu, video sendiri gitu ya, video yang nggak bisa diubah-ubah lagi, tinggal lu tarik, lu pakai gitu ya di project-project lain gitu kan. Nah itu cara yang pertama. Terus cara yang kedua adalah kalau misalkan lu pengen bisa ngubah-ngubah semua gitu ya, jadi masih utuh kayak gini, lu bisa ubah-ubah lagi di tempat lain gitu kan. Nah itu gampang banget caranya. Cara yang kedua adalah menggunakan atau membuat Fusion Composition. Jadi kita akan nge-save dia sebagai Fusion Composition. Caranya tinggal ke bagian file di sini, terus pilih export Fusion Composition. Nah terus lu bisa kasih nama di sini, animasi, terus ini tipenya adalah ini ya .com gini ya. Oke kita save. Terus kita akan coba tes nih ya, kita ambil Fusion Composition di sini. Oke terus kita ke sini. Nah ini fusionnya. Sekarang kita akan import yang tadi ya, yang udah kita save ke bagian file. Terus lu import Fusion Composition. Nah ini dia. Nah ini kenapa gua ada logo aplikasi Fusion gini ya, karena gua nge-install si aplikasi Fusion. Kalau misalkan lu nggak nge-install aplikasi Fusion yang sendiri itu, dia akan putih doang gitu ya, nggak ada logonya kayak gini. Nah terus ini gua klik, kita akan buka. Udah lama ya. Nah itu dia, jadi udah muncul di sini ya. Nah ini persis sama kayak yang tadi gitu ya. Ini kan semuanya nih note tree-nya nih atau komposisinya itu sama. Jadi persis sama yang tadi kita bikin di awal. Oke itu cara yang kedua. Sekarang kita balik lagi ke yang ini, yang asli nih ya. Nah terus cara yang ketiga, kita bisa menjadikan ini sebagai template. Kalau tadi kan kita taruh di desktop sebagai komposisi yang bisa kita pindah-pindah kemana-mana gitu kan. Kita tarik ke sini gitu ya, kita import. Nah lu juga bisa bikin dia jadi sebagai template. Ntar dia akan muncul di sini nih template nih ya, di template ini dia akan muncul di sini ntar. Nah caranya gimana? Itu gampang. Nah tapi sebelum itu gue pengen lu ngubah dia dulu ini, karena ini kan kalau misalnya lu lihat dia ini namanya Mediain 1 ya. Mediain 1 nih, si gambar logo Instagramnya ini gua tarik dari sini nih, dari media pool. Kalau misalkan kayak gitu, nanti begitu kita buka nih di project yang lain, dia akan hilang jadi media offline. Kenapa? Karena ini kan si logo Instagram ini dia dimiliki oleh si project ini kan gitu. Jadi kalau misalnya kita ganti project, ya dia akan hilang, kita harus import lagi. Nah kalau misalnya lu pakai banyak gitu kan, nah itu ribet juga. Gimana caranya supaya lu nggak perlu import lagi? Caranya adalah menggunakan loader. Sekarang ini akan gua putusin dulu ya nih, gua pinggirin dulu atau gua hapus aja sekalian. Kita pakai loader, shift space, cari yang namanya loader. Nah ini dia, kita enter. Nah terus di sini kita cari mana yang mau kita import ya, kita pakai filenya. Nah gua pakai logo Instagram ini, open. Oke ini dia. Sekarang gua hubungin ke sini. Nah dia udah otomatis. Sekarang udah gue bikin ininya, formatnya ya, komposisi udah gue bikin jadi otomatis kayak gini. Sekarang kalau kita lihat lagi masih sama kayak gini animasinya ya. Nah itu dia. Tapi bedanya di sini gue pakai loader. Loader ini adalah dia pakai bukan dari media pool sini, tapi ada di sini nih. Lu lihat di sebelah sini nih ya. Jadi dia lokasinya itu ada di sini. Selama file itu nggak gue pindah-pindah dari sini, si logo ini nggak akan hilang. Dia jadi tetap ada di sini dan nggak akan media offline walaupun gue pakai di project-project yang lain ya. Selama dia nggak gue pindah-pindah gitu.
gitu. Oke, itu caranya ya, itu tips yang sering banyak orang tanya tuh. Nah, sekarang kita akan coba bikin dia jadi template. Ini caranya tinggal kalau gue biasanya ini akan gue select dulu semua gini ya. Terus ini akan gue media outnya nggak usah lah, nanti kan lu bisa pakai di project lain gitu kan. Select semua gini, terus ini misalnya ini gue putusin dulu. Terus gue klik kanan, kita pilih yang group ya atau Ctrl G shortcutnya. Nah dia akan jadi grup kayak gini, terus bisa kita kasih nama apa gitu ya, bebas lu kasih nama. Terus kalau udah jadi grup kayak gini, lu tinggal klik kanan, pilih setting, terus pilih save as, klik. Nah dia akan muncul di sini langsung di tempat ini nih, DaVinci Resolve, Support, Fusion, Setting di bagian sini ya. Ini udah pernah gue bikin satu running text nih, tinggal kita kasih nama. Misalnya animasi teks contoh kayak gini, dia formatnya .setting. Kalau tadi kan .com yang tadi ya. Ini .setting, tinggal lu save aja. Atau lu kalau misal lu pengen pindah ke folder lain gitu ya, lu bisa ke sini nih, ke bagian Fusion sini, terus lu bisa ke bawah ke templates, terus ke Fusion. Terus nah di sini lu bisa bikin folder baru. Misalkan di sini gua klik kanan, new folder kayak gini, terus apa namanya? Namanya new folder lah kayak gini ya, nih new folder. Terus gue double klik, gue buka. Nah, gue pengen nyimpen di sini. Namanya adalah animasi teks contoh nih ya. Terus gue save. Nah, udah, tapi dia nggak bisa langsung masuk ke sini. Aduh. Tapi dia nggak bisa langsung masuk sini. Jadi lu harus nge-restart dulu ya. Nih gue akan restart dulu. Gue close dulu aplikasinya. Oke, kita udah balik lagi dan ini kita di project baru ya, project yang lain ya. Sekarang kita ke bagian sini, effects library sini, buka, terus di bagian templates, lu cari ini dia nih ya, nih new folder yang tadi kita buat foldernya kan. Lu klik, nah ini dia nih animasi yang tadi nih. Sekarang tinggal gua tarik ke sini aja. Nah dia bentuknya grup kayak gini, terus tinggal lu klik kanan, pilih ungroup. Nah dia balik lagi kayak gini gitu ya. Atau enggak lu nggak perlu ngegroup juga bisa juga sih. Terus tinggal ini gue hubungkan ke media out kayak gini. Dah, dia langsung muncul lagi. Dan kalau lu lihat di sini, lu ke media pool, lu lihat nih si logo Instagram ini nggak ada di media pool kan? Ya, kalau lu klik, lu lihat di sini. Nah, dia ini nyangkut di sini nih lokasinya gitu. Itulah keuntungan kenapa kita pakai loader ya dibanding narik dari media in sini. Oke, itu cara yang ketiga. Nah, cara yang keempat adalah dengan membuat makro. Nah makro ini biasanya digunain sama orang-orang yang ngejual ini ya, ngejual apa namanya animasi kayak gini ya, ngejual preset ya, lower third segala macem. Karena dengan makro lu bisa ngatur mana aja yang bisa lu rubah, mana yang nggak bisa lu rubah gitu. Jadi nggak semuanya. Ini kan bentuknya mentah kayak gini nih. Kalau makro nggak kayak gini dia cuma satu node doang dan lu nggak bebas ngubah-ngubah. Tergantung orangnya atau lu pengen bisa ngubah yang mana gitu, atau nggak bisa ngubah yang mana gitu. Nah contohnya misalkan gue pengen coba ngebikin makro si tulisannya ini ya. Ini gue ini dulu, putusin dulu. Nah si ini nih, tarik sini, si tulisan Tribagus ini ya. Ini akan coba kita bikin makronya. Ini gue putusin dulu. Terus ini gue select semua. Geser dikit, saya lagi. Nah biar rapi. Ini ya, ini akan kita jadiin makro. Kita select semua, terus tinggal klik kanan. Lu pilih makro, terus create makro. Nah ini dia, ini adalah makro editornya. Sekarang kalau misalkan lu lihat di sini, gue tutup dulu. Nah ini semua, ini adalah beberapa yang kita pilih nih ya. Kalau kita milihnya banyak, ntar di sini banyak banget nih. Jadi kita contoh segini aja nih. Misalkan mana aja yang pengen lu bisa lu edit gitu ya. Biar enak nih, coba gue kesini dulu. Ini gue klik misalnya si template nih. Gue klik si template. Template ini kan si tulisan ya, tulisan tadi nih ya. Terus di bagian template sini ini gue buka kayak gini. Nah ini banyak pilihan, mana aja, banyak banget bro, sangat-sangat detail. Mana aja yang pengen bisa dirubah, mana yang nggak bisa gitu kan. Kalau lihat di sini misalkan nih bagian sini nih ya, ini kan bagian teks nih. Lu lihat di sini misalnya di teks, terus style teks, lu cari di sini bagian ini dia nih teks ya, bagian teks, style teks nih. Gue pengen supaya teksnya bisa diubah-ubah. Jadi ini gue checklist. Terus ini gue pengen fontnya bisa dirubah. Terus gue checklist gini fontnya ya. Yang lain gak usah, gak bisa dirubah ya kan. Terus misalkan gue ke tab 2, ini layout gitu ya. Gue pengen lokasi atau posisi bisa dirubah nih, center. Gue ke bawah, shading, common, mana ya. Ini dia layout nih. Ini layout, gue pengen si center bisa dirubah, center sama si layout type-nya ini bisa dirubah. Gue klik dah gitu. Misalkan gue pengen itu doang ya. Yang lain-lain nih si
transform ini, terus si apa ya ini ya, terus si masking ini juga nggak bisa dirubah. Gue pengen cuma teks doang yang bisa dirubah. Kalau udah tinggal lu klik close, terus dia akan minta untuk di save, lu klik save. Terus dia langsung masuk ke folder macros nih ya di dalam DaVinci Resolve-nya. Terus lu pilih aja di sini mau nama apa gitu ya. Misalkan mau nama apa gitu ya. Ini tinggal kita save. Apa sih ini? Udah kita save gini ya. Sekarang kita akan coba bikin yang baru. Oke, ini akan gua tarik lagi Fusion Composition di sini ya, kita coba. Nah, kita akan ambil si makronya tadi. Caranya gimana? Lu tinggal tekan shift space kayak gini ya. Terus lu cari aja yang namanya tadi, apa ya tadi namanya ya? Mau nah ini mau nama apa ya? Mau nama apa? Tinggal lu klik add. Nah, dia muncul kayak gini, terus tinggal lu hubungin ke sini, tarik. Nah, ini dia. Ini si animasi ini ya teksnya, dan dia animasinya masih sama kayak gini. Cuman kalau lu klik sini dan lu lihat di sini, nah dia cuma segini doang yang bisa dirubah-rubah. Tadi yang udah kita checklist ya, teksnya bisa dirubah. Misalnya gitu ya. Misalnya apa sih ini? Kayak gini nih. Terus ini fontnya ganti Montserrat ya. Terus ini lokasi senternya nih. Nah, posisinya bisa berubah. Gitu. Jadi cuma yang tadi kita pilih yang bisa dirubah. Jadi kesimpulannya, DaVinci Resolve itu mempermudah hidup para video editor. Jadi jangan dipersulit. Adios.